Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kekacauan yang melanda, serangan besar dari Iran terhadap Israel bukan sekadar benturan militer, tetapi sebuah peringatan yang tak terelakkan. Ledakan-ledakan yang menghancurkan tanah Israel menggema jauh lebih dalam daripada sekadar kehancuran fisik. Dalam pandangan Islam, pertempuran ini adalah bahagian dari tanda-tanda besar menuju akhir zaman, sebuah proses panjang yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya kepada umat Islam bahawa kemenangan akan datang, bahawa tanah Palestina yang dirampas akan kembali kepada mereka semakin nyata. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, dan kamu, yaitu umat Islam, adalah orang yang paling mulia di antara umat manusia yang diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemingkaran. Perang ini bukan soal kekuatan, tetapi tentang takdir yang sudah ditentukan Allah. Di akhir perjalanan ini, umat Islam akan meraih kemenangan seperti yang telah dijanjikan, kemenangan yang akan mengakhiri penindasan dan membawa kedamaian abadi. Serangan Iran yang menghantam Israel bukan sekedar sebuah peristiwa militer biasa, tetapi sebuah awal dari babak baru dalam konflik yang telah terpendam bertahun-tahun. Ketegangan antara umat Islam dan bangsa Yahudi kini memasuki titik puncaknya, sebuah pertarungan yang sejak dulu sudah diprediksi akan terjadi menjelang kiamat. Malam itu, langit Israel berubah menjadi lautan api dan kemarahan. Serangan rudal yang lebih dari 300 itu mengubah wajah tanah yang sebelumnya merasa aman. Ledakan mengguncang kota-kota besar, menghancurkan bangunan-bangunan, dan memaksa jutaan orang Israel berlari menuju perlindungan bawah tanah dengan sirine meraung tanpa henti, mengingatkan mereka bahwa ancaman yang datang bukan lagi seperti serangan-serangan biasa yang mereka kenal. Ketakutan menghantui mereka bukan hanya karena kekuatan militer lawan, namun juga karena ini adalah sesuatu yang lebih besar yang datang dari takdir yang sudah digariskan. Serangan besar ini bukan hanya tentang senjata, bukan hanya tentang teknologi canggih yang dipakai Iran, namun juga tentang peristiwa yang sudah diramalkan dalam kitab-kitab Allah. Dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 4 hingga 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masa depan yang akan datang bagi bangsa Yahudi. Ia menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan kekuasaan, tetapi akhirnya akan ada waktu bagi umat Islam untuk merebut kembali kemenangan atas mereka. Itulah janji Allah yang pasti terjadi. Bangsa Yahudi telah lama menjadi simbol kezaliman dalam sejarah umat Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pertempuran antara umat Islam dan Yahudi terus berlangsung. Salah satu yang paling terkenal adalah pertempuran Khandaq, di mana pasukan Yahudi yang dipimpin oleh para pemimpin mereka berusaha menggulingkan umat Islam. Namun, dengan pertolongan Allah, umat Islam berhasil bertahan dan menghancurkan kekuatan mereka. Itu hanya sebagian kecil dari perjalanan panjang antara umat Islam dan bangsa Yahudi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengingatkan kita akan pertempuran akhir yang akan datang. Kalian pasti akan berperang melawan Yahudi, hingga batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, datanglah dan bunuhlah dia." Hadis sahih Muslim. Ini adalah gambaran jelas bahwa peperangan ini tidak hanya soal pertarungan fisik, tetapi tentang takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serangan ini, serangan Iran yang pertama kali begitu besar dan mematikan, menjadi simbol pergeseran besar dalam sejarah umat Islam dan bangsa Yahudi. Ini adalah saat yang sudah lama ditunggu dan kini kita melihatnya terwujud di depan mata. Namun, meskipun serangan besar itu menandai sebuah awal, bagi Israel, itu adalah titik balik yang penuh ketakutan. Mereka yang sebelumnya merasa aman dan kuat, kini merasakan ancaman yang datang dari kekuatan yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal senjata canggih dan teknologi. Ini adalah pertempuran antara kebenaran dan kezaliman,
antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengingkaran mereka terhadapnya. Bagi umat Islam, ini adalah saat yang penuh harapan. Ini adalah saat yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran dan hadis. Ini adalah waktu yang telah lama ditunggu oleh mereka yang beriman untuk melihat kebenaran kembali tegak dan keadilan ditegakkan. Dalam Quran surat Al-Fath ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam agar mereka dapat merasakan keadilannya. Tetapi meskipun kemenangan di depan mata, umat Islam tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa jalan menuju kemenangan tidaklah mudah. Ketegangan yang terjadi di dalam negeri Israel kini semakin memuncak. Warga Israel mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka yang sebelumnya merasa aman, kini harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ketidakstabilan ini tidak hanya melanda mereka, tetapi juga menambah ketegangan politik dalam negeri Israel. Warga yang mendukung kebijakan Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu mulai meragukan arah negara mereka. Mereka khawatir bahwa dengan terus berpegang pada pendekatan keras, mereka akan mengarah pada kehancuran lebih lanjut. Ketidakstabilan politik dalam negeri Israel semakin menambah kerumitan dalam konflik ini. Namun meskipun ketidakpastian melanda, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Pertempuran ini, meskipun penuh dengan kesulitan dan penderitaan, adalah bagian dari takdir yang akan mengarah pada kemenangan umat Islam. Di tengah segala ketegangan ini, ada harapan yang tak akan pernah padam. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang umat Islam menuju kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam banyak ayatnya. Israel merasakan teror yang luar biasa ketika serangan Iran yang lebih dari 300 rudal menghujani tanah mereka. Ketakutan menyelimuti mereka karena serangan itu bukan sekedar tentang kekuatan militer, tetapi tentang sebuah takdir yang lebih besar. Namun kini, serangan itu semakin nyata dengan munculnya senjata canggih yang digunakan oleh Iran, sebuah kekuatan yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai umat Islam dalam menghadapi musuh Allah, yaitu bangsa Yahudi. Iran kini mengungkapkan senjata terbarunya, rudal balistik Haj Qasim, yang mampu menembus pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Ini bukan hanya sekedar senjata, melainkan simbol kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu umat Islam menghadapi musuh-musuhnya. Seperti yang tercatat dalam banyak hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menolong umat Islam dalam pertempuran besar yang akan datang, memberikan mereka keberanian dan kemenangan melawan kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat. Dan Allah menolong siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Quran Surat Al-Imran 126. Rudal Haj Qasim yang diluncurkan Iran adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi zaman yang penuh dengan kesulitan. Senjata ini, dengan kemampuannya untuk menembus sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome dan David Sling, memberikan harapan bahwa umat Islam tidak akan dibiarkan dalam keadaan terpojok oleh musuh yang lebih kuat. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam memiliki potensi untuk melawan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Kemenangan ini bukan hanya tentang teknologi canggih atau kekuatan senjata,
tetapi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi kezaliman yang telah berlangsung berabad-abad. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam telah menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang lebih besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang beriman dan berjuang di jalannya. Hadis-hadis yang mengisahkan tentang pertempuran besar antara umat Islam dan musuh-musuhnya menjadi pengingat bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pasti akan memberi kemenangan kepada Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat. Quran Surat Al-Mujaddalah 20. Dalam pertempuran besar ini, kemenangan umat Islam akan datang bukan melalui kekuatan fisik, tetapi melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mereka keberanian dan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh yang lebih besar. Serangan Iran dengan senjata canggih ini adalah bagian dari perjalanan panjang umat Islam untuk mencapai kemenangan yang sudah dijanjikan. Setiap langkah, setiap perjuangan yang mereka lakukan adalah bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun senjata yang digunakan Iran menunjukkan kekuatan yang luar biasa, umat Islam tetap harus menjaga iman dan keteguhan hati mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata terbaik atau teknologi tercanggih, tetapi tentang siapa yang berada di pihak yang benar. Dalam setiap pertempuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemenangan kepada mereka yang berjuang di jalannya dengan tulus dan penuh keikhlasan. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran 120. Namun di balik kemenangan yang menjanjikan, umat Islam juga menghadapi tantangan yang besar. Perang ini bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga tentang ujian hati dan kesabaran. Umat Islam harus tetap teguh dan sabar dalam menghadapi segala kesulitan yang datang, dan mereka harus selalu mengingat bahwa kemenangan akhir adalah milik mereka, asalkan mereka tetap berpegang pada iman dan keteguhan hati. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat. Israel semakin terdesak oleh serangan-serangan yang datang tanpa henti. Meskipun mereka memiliki teknologi pertahanan yang canggih, mereka mulai menyadari bahwa kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Serangan demi serangan yang dilancarkan Iran tidak hanya mengancam keberadaan mereka, tetapi juga mengingatkan mereka akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa dipungkiri. Serangan Iran yang menghantam Israel dengan kekuatan luar biasa memicu ketakutan yang mendalam. Ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga pertanda dari takdir yang lebih besar yang mengarah pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, ketegangan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut mulai terasa dalam diri warga Israel yang mulai merasakan ketakutan yang sebelumnya tidak mereka kenal. Serangan ini yang datang begitu tiba-tiba dan dahsyat mengingatkan mereka pada sebuah janji lama yang tidak dapat mereka hindari. Bagi bangsa Yahudi, serangan dari Iran ini bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga mengingatkan mereka akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui kitab-kitabnya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4 hingga 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa bangsa Yahudi akan kembali ke tanah mereka, namun pada akhirnya umat Islam akan kembali menguasai tanah suci Palestina. Ini adalah janji yang tidak bisa mereka ingkari, dan serangan dari Iran ini seperti sebuah peringatan keras bahwa hari itu semakin dekat. Sesungguhnya, kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82.
Serangan ini membawa ketakutan yang tak terungkapkan bagi warga Israel yang selama ini merasa aman dan nyaman dalam kehidupan mereka, kini mulai merasakan ancaman yang datang begitu dekat. Perasaan yang selama ini mereka nikmati sebagai bangsa yang kuat, yang memiliki dominasi di tanah suci, kini mulai retak. Ketegangan yang semakin meningkat di dalam negeri Israel menunjukkan bahwa kedamaian yang mereka rasakan selama ini akan segera berakhir. Bayang-bayang perang yang terus menghantui menambah ketakutan yang mendalam dan mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka mampu bertahan menghadapi takdir yang sudah digariskan. Para pemimpin Israel yang selama ini merasa di atas angin, kini mulai merasakan beban ketidakpastian. Mereka tahu, meskipun teknologi dan pertahanan mereka canggih, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang sedang menantang mereka. Di balik serangan-serangan ini, mereka tak hanya dihadapkan pada senjata dan kekuatan militer, tetapi juga pada sebuah kebenaran yang sulit mereka terima, bahwa mereka telah melanggar janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya. Mereka telah menindas umat Islam dan merebut tanah yang bukan hak mereka. Dan sekarang waktunya bagi umat Islam untuk bangkit kembali sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Di saat yang sama, bagi umat Islam, serangan ini adalah sinyal bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Ketika umat Islam melihat bangsa Yahudi mulai terguncang, mereka mengingatkan diri mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kezaliman dan mengembalikan tanah suci Palestina kepada umat Islam adalah janji yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah saat yang telah lama dinantikan meskipun penuh dengan kesulitan dan ujian. Namun, ketegangan di Israel semakin meningkat. Warga Israel yang sebelumnya menikmati kedamaian kini hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Mereka mulai merasakan bahwa dunia mereka yang dulu aman dan damai kini berubah menjadi sebuah zona perang. Tempat-tempat yang sebelumnya menjadi simbol kedamaian kini menjadi sasaran rudal dan ancaman yang tak terhindarkan. Ketakutan akan serangan selanjutnya menghantui setiap langkah mereka. Mereka mulai merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh umat Islam yang hidup dalam bayang-bayang penindasan dan ketidakadilan. Perasaan terkurung itu kini menimpa mereka dan mereka mulai menyadari bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari ketidakadilan. Dengan semakin meningkatnya ketegangan ini, sebagian besar warga Israel mulai mempertanyakan masa depan mereka. Mereka yang dulu merasa sebagai penguasa tanah itu, kini merasakan bahwa takdir mereka sudah berada di ujung jalan. Mereka mulai merasakan kengerian yang sebelumnya mereka lihat dari jauh. Semua ini merupakan sebuah peringatan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuju titik terjadinya. Bagi umat Islam, ini adalah saat yang penuh harapan. Mereka tahu bahwa kemenangan mereka sudah dekat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ujian kesabaran, keteguhan iman, dan perjuangan panjang akan terus menghantui mereka. Namun, mereka yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktunya, sesuai dengan janjinya yang pasti. Mereka tahu bahwa mereka akan kembali menguasai tanah suci Palestina dan akhirnya umat Islam akan mendapatkan kemenangan yang selama ini dijanjikan. Rakyat Israel yang sebelumnya hidup dalam kedamaian, kini terjaga dalam ketakutan, merasakan langsung dampak dari serangan rudal Iran yang mengguncang mereka. Namun, serangan ini bukan hanya mengguncang Israel, melainkan juga mengguncang dunia. Perang ini mulai menyebar pengaruhnya keluar kawasan Timur Tengah, menciptakan gelombang ketidakstabilan yang meluas, dan dunia kini berada di ambang perubahan besar. Harga minyak melambung tinggi, mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah. Pasar saham global terguncang, mempengaruhi perekonomian dunia yang saling terhubung. Negara-negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel mulai merasakan dampaknya. Beberapa negara seperti Amerika Serikat yang sebelumnya mendukung Israel kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka harus memilih antara mempertahankan aliansi mereka dengan Israel atau menjaga kestabilan kawasan dengan menghindari konflik lebih lanjut dengan Iran, negara Muslim yang juga menjadi bagian penting dalam dunia internasional. Kehadiran negara-negara besar seperti Saudi Arabia,
Uni Emirat Arab dan Mesir dalam konflik ini menunjukkan betapa beratnya pilihan yang harus mereka ambil. Mereka terjebak dalam dilema antara mempertahankan hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh global, atau memilih untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Iran yang merupakan negara Muslim dan bagian dari kekuatan besar di Timur Tengah. Ketegangan ini menggambarkan bagaimana dunia akan terpecah dalam aliansi-aliansi besar, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis yang menggambarkan akhir zaman. Dunia yang terpecah ini menjadi bagian dari gambaran besar tentang konflik yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Akan ada dua kelompok besar dari umatku yang akan bertempur satu sama lain dan mereka berdua berjuang di jalan Allah. Hadis Sahih Bukhari. Konflik ini mengingatkan kita pada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan pertempuran besar di antara umat Islam yang akhirnya akan berujung pada kemenangan bagi mereka yang benar. Dalam konteks ini, meskipun banyak negara besar terlibat dalam ketegangan ini, umat Islam tetap berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktu yang telah ditentukannya. Namun, meskipun umat Islam melihat ini sebagai bagian dari takdir yang sudah digariskan, ketegangan yang semakin meningkat membuat mereka juga merasa cemas. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ini adalah momen yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kezaliman dan mengembalikan kebenaran. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa konflik ini bisa membawa kerusakan yang lebih besar. Perang ini tidak hanya melibatkan Israel dan Iran, tetapi juga melibatkan kekuatan-kekuatan besar lainnya yang semakin memperburuk situasi. Di dalam dunia yang semakin terpecah ini, umat Islam juga harus menghadapi tantangan untuk tetap bersatu. Meskipun mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa kemenangan akan datang, perpecahan dalam dunia Islam juga semakin terasa. Ketika negara-negara besar di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus memilih antara aliansi mereka dengan Amerika Serikat atau Iran, umat Islam di seluruh dunia bertanya-tanya, apakah ini saatnya bagi mereka untuk bersatu dan berjuang bersama, ataukah mereka akan terus terpecah dalam perbedaan yang bisa memperburuk keadaan? Sementara itu, di dalam negeri Israel ketegangan semakin meningkat. Warga Israel yang sebelumnya merasa aman dalam kehidupan mereka, kini hidup dalam ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka memiliki teknologi pertahanan yang canggih, serangan-serangan dari Iran yang datang begitu cepat dan dahsyat mulai mengungkapkan kelemahan mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak dapat bertahan selamanya, dan mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa akhirnya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menghadapi kekalahan. Namun meskipun perasaan takut dan kecemasan merasuki jiwa mereka, bangsa Yahudi juga mengetahui bahwa pertempuran ini belum selesai. Mereka yang selama ini berada di atas angin, kini terpojok dan bingung. Mereka menyadari bahwa takdir yang selama ini mereka coba hindari, kini mulai merayap mendekat. Mereka yang menguasai tanah Palestina selama ini, yang menindas umat Islam, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada umat Islam, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Di seluruh dunia, ketegangan ini semakin terasa. Negara-negara besar yang terlibat dalam aliansi ini mulai merasakan dampaknya. Ekonomi dunia yang terguncang semakin memperburuk keadaan, dan harga minyak yang terus menonjak semakin memperburuk ketegangan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Semua ini adalah bagian dari gambaran besar yang sudah digariskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan umat manusia tentang konflik besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Berada dalam ketegangan yang semakin tinggi, ketika perang semakin memanas dan negara-negara besar terpecah dalam aliansi yang berbeda, umat Islam tetap berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa meskipun banyak penderitaan yang harus ditanggung, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan bagi mereka yang beriman. Kemenangan ini bukan hanya sebuah hasil dari pertempuran fisik, tetapi merupakan bagian dari takdir yang sudah digariskannya sejak dahulu.
Dalam perang yang berlangsung, meskipun umat Islam harus melalui banyak ujian, mereka terus berpegang pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan mereka. Kemenangan umat Islam atas Israel adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah janji yang tertulis dalam Al-Quran. Kemenangan itu pada akhirnya akan membawa umat Islam untuk menguasai kembali Palestina yang selama ini direbut oleh bangsa Yahudi. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kezaliman yang selama ini berlangsung akan dihancurkan dan umat Islam akan kembali mendominasi tanah yang penuh berkah itu. Serangan Iran ke Israel ini adalah salah satu tahap dalam perjalanan panjang umat Islam menuju kemenangan yang sudah digariskan. Perang ini meskipun mengerikan dan membawa banyak penderitaan, adalah bagian dari proses yang lebih besar yang pada akhirnya akan membawa umat Islam menuju kedatangan Al-Mahdi, pemimpin terakhir umat Islam yang akan memimpin mereka dalam peperangan besar melawan pasukan Dajjal dan membawa perdamaian yang abadi sesuai dengan janji-janji yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Namun, meskipun kemenangan sudah tampak di depan mata, umat Islam juga tahu bahwa jalan menuju kemenangan itu masih panjang dan penuh dengan tantangan. Banyak ujian yang harus mereka hadapi, dan mereka harus tetap sabar dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang ini, meskipun membawa penderitaan, juga mengingatkan mereka bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan hanya mereka yang sabar dan teguh yang akan mendapatkan kemenangan sejati. Di saat yang sama, umat Islam juga harus tetap menjaga persatuan mereka. Ketegangan di dunia Islam, baik antara negara-negara besar seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Mesir, menunjukkan bahwa umat Islam tidak selalu sepenuhnya bersatu dalam menghadapi ancaman ini. Namun, meskipun ada perbedaan dan perpecahan, mereka tetap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenangkan pertempuran besar yang akan datang. Mereka harus terus berjuang dengan iman dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan pertolongannya kemenangan itu akan tercapai. Namun, meskipun umat Islam yakin bahwa kemenangan itu sudah pasti, mereka juga tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Perjalanan panjang ini akan terus berlanjut, dan setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari proses menuju kemenangan akhir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus terus sabar, terus berjuang, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan mereka. Ketika pertempuran ini semakin memanas dan dunia semakin terpecah dalam ketegangan, umat Islam harus tetap teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap berjuang dan terus memperbaiki diri. Tidak ada yang tahu kapan kemenangan itu akan datang, tetapi mereka yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang dan kezaliman akan dihancurkan. Di tengah semua ini, umat Islam tetap menjaga harapan mereka karena mereka tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah gagal. Mereka terus melangkah meskipun penuh dengan ketidakpastian, dengan keyakinan bahwa kemenangan akhir akan datang pada waktunya. Namun, pertanyaan yang tetap ada adalah, seberapa jauh lagi perjalanan ini? Dan kapan akhirnya umat Islam akan merasakan kemenangan yang telah dijanjikan? Ketegangan semakin memuncak, dan umat Islam tahu bahwa mereka hanya bisa bersabar dan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pencerahan dan memperkuat pemahaman kita tentang Islam. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di kanal Lauhul Mahfuz agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.